Dua keterbatasan utama dari KA yang telah kami pelajari adalah ketidakmampuannya untuk memilih kreativitas sejati perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. KA memang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, atau video, tetapi hasil tersebut dibuat berdasarkan pola data yang sudah ada, bukan karena pemikiran kreatif yang asli. Meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ini berarti bahwa KA hanya mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Kesimpulan, bahwa meskipun KA adalah alat yang sangat berguna, ia tetap memiliki banyak kekurangan yang perlu diperhatikan. KA tidak bisa berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika datanya salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan KA juga bisa keliru. Oleh karena itu, KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan memahami keterbatasan ini, pengguna harus bisa lebih bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Dua keterbatasan utama dari KA yang telah kami pelajari adalah ketidakmampuannya untuk memilih kreativitas sejati perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. KA memang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, atau video, tetapi hasil tersebut dibuat berdasarkan pola data yang sudah ada, bukan karena pemikiran kreatif yang asli. Meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ini berarti bahwa KA hanya mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Kesimpulan, bahwa meskipun KA adalah alat yang sangat berguna, ia tetap memiliki banyak kekurangan yang perlu diperhatikan. KA tidak bisa berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika datanya salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan KA juga bisa keliru. Oleh karena itu, KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan memahami keterbatasan ini, pengguna harus bisa lebih bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Dua prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif, di sekolah dan contoh konkret penerapannya. 1. Kejujuran akademik. Prinsip, siswa tidak boleh mengklaim hasil kerja KA generatif sebagai karya asli mereka tanpa menyebutkan sumbernya. Contoh penerapan. Di sekolah kami, ketika siswa menggunakan ChatGPT atau alat KA lain untuk membuat ringkasan, puisi, atau esai, guru meminta siswa menuliskan catatan, dibantu oleh KA, atau dikembangkan dari hasil KA pada bagian bawah tugas. Hal ini mengajarkan siswa jujur terhadap proses pembuatan karya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bukan hanya menyalin. 2. Perlindungan privasi dan data. Prinsip, tidak boleh memasukkan data pribadi siswa, guru, atau teman ke dalam sistem KA generatif tanpa izin.
Contoh penerapan. Ketika siswa diminta membuat cerita pendek dengan bantuan KA generatif, guru selalu mengingatkan, jangan menulis nama lengkapmu, nama guru, atau informasi pribadi ke dalam platform KA. Sekolah juga membatasi akses siswa ke aplikasi AI yang aman dan sesuai usia. Membimbing siswa dalam memilih alat AI yang tidak menyimpan data pengguna. Kesimpulan, dengan menerapkan kejujuran akademik dan perlindungan privasi, sekolah membantu siswa menjadi pengguna KA yang etis, kritis, dan bertanggung jawab.